Smartphone flagship keluaran terbaru emang makin menggoda akhir-akhir ini. Dengan desain, spesifikasi, dan harga yang murah, membuat HP flagship makin banyak peminatnya. Tapi jangan salah, HP mantan flagship juga masih gak kalah saing dengan keluaran terbaru tahun 2021. Bahkan ada yang harga jualnya terjun bebas dari harga rilis awalnya. Ya seenggaknya bagi kalian yang pernah naksir HP ini, mungkin ini waktu yang tepat buat membelinya. Mau tahu HP flagship apa aja yang masih layak buat diburu di awal tahun ini? Berikut 5 HP mantan flagship yang masih cocok di 2021 yang mungkin salah satunya bisa kalian jadikan referensi tambahan. Tonton video ini sampai selesai setelah yang lewat ini. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares? Huawei P20 Pro bisa jadi alternatif buat kalian yang emang lagi nyari HP mantan flagship dari Huawei. Karena dia punya perbekalan yang masih bisa bersaing di tahun 2021 ini. Seperti triple kamera beroptik Leica dengan resolusi 40 megapiksel dan kamera selfie 24 megapiksel yang terletak di notch alias poni atas bagian depan. Performa Huawei P20 Pro juga bisa dibilang masih tangguh dengan dukungan dapur pacu Kirin 970 ditambah dengan kapasitas memori RAM 8/128GB membuatnya layak dipertimbangkan terkhusus bagi kalian yang doyan ngegame. Ponsel dengan OS Android 8 Oreo ini bisa kalian dapatkan di marketplace dengan harga 9 jutaan dan buat di harga secondnya rata-rata dibanderol seharga 4-5 jutaan. Langsung kepoin aja link pembelian yang ada di deskripsi. Lanjut ada Pocophone F1. Dengan Snapdragon 845 sebagai otak utamanya, Pocophone F1 masih cukup bertenaga buat menjalankan berbagai aktivitas berat. Dan buat lebih maksimalin performanya, HP dengan skor Antutu 330 ribuan poin ini dibekali RAM 6GB dan dua pilihan varian memori internal yaitu 64GB dan 128GB. Selain otak chipset yang membuat HP ini masih pantas dibeli, dia punya perbekalan dual kamera dengan lensa utama 12 megapiksel dan 5 megapiksel sebagai depth sensor. Kerennya, Pocophone F1 ini mampu merekam video 4K di 30 fps. Nggak kalah saing lah sama keluaran terbaru HP saat ini. Nah, kalau soal harga jualnya di pasar Indonesia, khususnya di e-commerce, dia cukup bervariasi. Ada yang ngebanderol 4 jutaan, dan kalau hoki lagi mujur, kalian bisa membawa pulang HP gaming Xiaomi ini dengan harga 2 jutaan. Mantap! Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do best. Alone inside a crowd, 'cause I can see you anywhere. 'Cause I wanna know. Next ada Samsung Galaxy S9 Plus. Walaupun udah dirilis 2 tahun lalu, tapi HP asal negeri BTS ini masih patut dipertimbangkan lantaran dia dibekali dengan SoC Exynos 9810 yang diduetkan dengan Mali G72 sebagai pengolah grafisnya.
Perpaduan tersebut membuat HP ini masih bisa bersaing di sektor performa buat seenggaknya di awal 2021 ini. Alasan lain kenapa Galaxy S9 Plus ini masih layak dibeli karena harga jualnya sekarang udah terjun bebas. Dari yang awalnya dibanderol 13 jutaan, sekarang kalian bisa membelinya seharga 7 jutaan untuk varian 6/64 GB. Mungkin buat fanboy Samsung yang dulu sempet ngimpiin punya HP ini tapi nggak kesampaian karena harganya mahal, nah sekarang waktu yang tepat. Langsung kepoin aja link pembelian yang udah saya siapin di deskripsi ya. Di nomor 2 ada Oppo Reno 10x Zoom. Salah satu alasan kenapa dia layak dibeli di 2021, selain chipset Snapdragon 855 superiornya yang murah, dia juga punya nilai tambah di sektor fotografi. Oppo membenamkan triple kamera 48 MP dan kamera selfie motorized pop-up 16 MP bernama Pivot Racing. Di bagian layar, HP dengan bobot 210 gram ini dibekali panel AMOLED selebar 6,6 inci dan proteksi Gorilla Glass 6 yang sayangnya belum disupport refresh rate tinggi layaknya HP flagship masa kini. Ya bang, jangankan flagship, HP mid-range bahkan entry level sekalipun, sekarang ini udah mulai banyak yang support refresh rate minimal 90 Hz. HP mantan flagship dari Oppo ini bisa kalian tebus di marketplace kesayangan kalian lewat link di deskripsi yang udah saya siapin. Walaupun HP flagship ini terbilang lawas, tapi Asus Zenfone 6 masih sangat layak dimiliki di 2021 ini. Lantaran dia punya perbekalan yang gak kalah saing dengan HP keluaran terbaru di kelas yang sama. Contohnya di bagian fotografi, dia mengusung dual kamera dengan lensa utama 48 MP dengan mekanisme flip up kamera yang berguna buat kalian para penggila foto. Beralih ke dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan SoC Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer yang diduetkan dengan GPU Adreno 640 sebagai pengolah grafisnya. Buat lebih menyempurnakan performanya, Asus membenamkan baterai bongsor 5000 mAh lengkap dengan fast charging 18 watt. Mungkin yang jadi salah satu kekurangan HP ini yaitu terletak di sektor layar. Panel IPS seluas 6,4 incinya itu belum disupport refresh rate tinggi minimal ya 90 Hz lah. Nah itu dia, dari 5 HP tadi kira-kira kalian tertarik sama yang mana? Kalau udah tentuin pilihannya, langsung kepoin aja link pembelian yang udah saya siapin di kolom deskripsi bawah. Sekian aja review singkat dari saya Rio.